atau bagaimananya sifat dengan menyebut padanannya. Seperti wajah Allah seperti wajah saya. Itu takyif yang muqayyad, dan takyif muqayyad inilah yang disebut dengan tamtsil. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah menafikan takyif dalam arti tidak membagaimanakan sifat Allah, tapi tetap kita wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki kaifiyat, sifat Allah itu. Jadi sifat Allah itu memiliki kaifiyat, cuman kita nafikan itu adalah ilmu kita. Ya. Makanya yang kita sandarkan kepada ilmu Allah ini adalah hakikat bagaimananya sifat Allah, kaifiyatnya sifat Allah. Bukan kita serahkan kepada ilmu Allah itu makna sifat, tidak. Kalau makna kita tahu, makna wajah, makna tangan, makna sifat-sifat Allah, baik sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, tahu kita maknanya. Yang kita serahkan itu wallahu a'lam, itu kaifiyat sifat. Baik. Nah, dalilnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada dua pendalilan tidak bolehnya takyif. Yang pertama dalil dari sam'i, dari wahyu berupa Al-Quran. Ada dua ayat, ya, ayat Al-A'raf yang ayat 33 dan surah Al-Isra ayat 36. Yang intinya kita tidak mungkin untuk membagaimanakan sifat Allah, karena Allah tidak menyebutkan, Rasul tidak menyebutkan, sementara kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Maka kalau ada orang mengatakan turunnya Allah seperti ini, seperti itu, ya, berarti menunjukkan ya, turunnya Allah seperti ini, wajah Allah seperti itu. Nah, dia telah membagaimanakan. Atau kalau ada orang bertanya bagaimana turunnya Allah, maka kita katakan kita tidak tahu bagaimananya, kaifiyatnya nggak tahu, karena Allah tidak mengkabarkan. Adapun yang kedua, sekarang kita akan baca di halaman 98 ya. Wa amma dalilul aqli, yang kedua dalil akli. Dalil akli terkait tidak mungkin kita membagaimanakan sifat Allah, menggambarkan sifat Allah, tidak mungkin. Dalil akli. Maka mu'allif mengatakan fa kaifiyatu syai' la tudraku illa biwahidin min umurin thalathah. Bagaimananya sesuatu, bentuknya sesuatu, la tudraku tidak dapat diketahui illa kecuali biwahidin min umurin thalathah, kecuali dengan satu dari tiga hal, tiga perkara. Salah satu dari tiga hal. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimananya bentuk sesuatu itu, harus melalui jalur satu dari tiga bentuk, tiga poin, tiga perkara. Yang pertama, musyahadatuhu, dengan kita menyaksikan langsung, sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana. Atau yang kedua, au musyahadatu nadhirihi, atau menyaksikan nadirnya yang serupa, ya, menyaksikan yang miripnya atau yang serupa dengan yang asli atau yang hakikatnya. Bisa kita menyampaikan bagaimananya sesuatu. Nah, atau ya kalau tidak yang ke satu, yang kedua, ada yang ketiga, yaitu apa? Khabaru shadiqi anhu. Kita bisa menceritakan membagaimanakan suatu apabila ada khabar, ada berita yang as-shadiq, yang jujur. Orang yang jujur anhu tentang hal tersebut. Ya. Maka perhatikan kata Syekh di sini, ai imma an takuna syahadatahu anta wa arafta kaifiyatahu. Yani bisa kemungkinan kamu menyaksikan dan engkau tahu tentang bagaimananya. Atau yang kedua, au syahadtan nadhirahu,
atau engkau saksikan yang miripnya dengan itu, ya. Jadi kita tak bisa menceritakan sesuatu itu karena ada yang miripnya. Contoh, lo qala wahidun, contohnya. Kalau ada orang mengatakan, inna fulanan, bahwasanya si fulan ishtara sayyarah, membeli mobil contohnya. Mobilnya itu Datsun. Ini Syekh memberi contoh mobil di zaman beliau ya. Dan Datsun itu ikhwan, maksud orang Saudi ngomong Datsun itu mobil merek Nissan. Walaupun bukan Datsun ya, asal mereknya Nissan itu disebut Datsun saja. Sama hanya orang kita beli pompa air karena dari dulu kenalnya merek Honda, walaupun merek Kubota pun tetap Honda saja. Ini contoh saja. Jadi orang Saudi termasuk Syekh, kalau ada mobil merek Nissan disebutnya Datsun. Dan ini mobil Nissan yang disebut Datsun itu adalah mobil pickup ya. Mobil pickup yang biasanya pintu 2 atau pintu 1 yang merek Nissan itu disebut Datsun. Di situ banyak pesaingnya, di antaranya ada lagi Hilux dari Toyota, ada Nissan, ada lagi satu lagi itu dari Mitsubishi. Saya lupa namanya kalau Mitsubishi apa. Cuma itu pesaing-pesaing mobil pick up di situ di Saudi. Cuman saya memberi contoh Datsun saja. Datsun model itu tahun maksudnya. Samanin tahun 88 misalnya. Rakam alfain. Nomor 2000 misalnya. Ini nomor maksudnya mungkin loha ya, nomor polisi mungkin. Misalnya. Maka si fulan ya membeli mobil dengan tipe-tipe seperti ini, berarti fata'rif kaifiyata, berarti engkau tahu ya. Engkau tahu modelnya. Kenapa? Karena li'anna indaka mislha, karena kamu punya yang seperti itu. Jadi si fulan beli mobil ini, kita tahu disebutkan beli mobil Datsun tahun sekian. Kalau kita mungkin beli mobil Toyota Kijang tipe ini misalnya, kita itu sudah tahu bentuknya, nggak harus kita lihat karena kita punya model. Atau mungkin HP merek ini, tipe ini ya, warna hijau misalnya, itu antum sudah tahu, terbayang tidak? Terbayang. Karena antum punya yang semisal itu. Karena antum pernah melihat. Nah seperti itu. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang mirip dengan Allah karena kita sudah melihat Allah, ya. Atau kita pernah melihat sesuatu lalu sifat-sifat yang disebutkan, berarti kita tahu tentang bagaimana Allah. Nah. Atau yang ketiga, ikhwan, au khabarun shadiq au khabaru shadiqin anhu, atau berita dari orang yang jujur. Ada orang jujur. Misalnya ataka rajulun shadiq, datang kepadamu seorang lelaki jujur misalnya. Wa qala, dia mengatakan, inna sayyarata fulan sifatuha kada wa kada. Bahwa mobil si fulan itu modelnya ini dan itu. Antum tidak lihat. Dan antum belum pernah pula melihat ya yang seperti itu. Belum pernah. Wasafaha tamaman, disebutkan secara sempurna sifat-sifat dari mobil si fulan itu. Maka antum sekarang tahu mobil si fulan kayak gimana karena diberitakan oleh orang yang jujur. Jelasnya. Nah, seperti itu kita kalau ingin membagaimanakan Allah, yang mana tidak mungkin secara akal. Karena kita belum pernah melihat Allah, kita belum pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Allah, dan kita tidak pernah mendengar berita tentang bagaimana itu sifat Allah. Quran nggak ada menyebutkan, hadis-hadis Nabi nggak ada yang menyebutkan, perkataan sahabat nggak ada. Hanya disebutkan oleh Quran Allah punya sifat ini, punya sifat itu. Hadis juga gitu, Allah punya sifat ini, punya sifat itu, tapi bagaimana ya nggak disebutkan oleh Quran. Maka kita berarti tidak boleh membagaimanakan. Nah, oleh karena itu ada sebuah perkataan ulama yang bagus di sini juga. Walihada aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan.
Oleh karena ini juga sebagian para ulama mengatakan dengan jawaban yang sangat indah. Perhatikan kata beliau, inna ma'na qaulina biduni takyifin, bahwasanya makna perkataan kita ahli sunnah tentang sifat Allah, kita menetapkan sifat Allah tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Laisa maknahu, bukanlah maknanya itu, yakni alla na'taqidalah kaifiyah, bukan berarti kita meyakini Allah itu tidak memiliki kaifiat sifat, bukan itu maknanya. Kita harus meyakini bal na'taqidlah kaifiyah. Bahkan kita harus meyakini Allah itu punya kaifiat sifatnya. Lakinnal manfiya, namun yang dinafikan oleh kita ahli sunnah tidak membagaimanakan itu adalah, perhatikan garis bawah ini, sebesar-besar garis bawah, ilmuna bil kaifiyah. Jadi yang kita nafikan itu adalah ilmu kita tentang kaifiat sifat Allah itu kita tidak tahu. Ya. Lianna istiwa Allahi 'alal 'arsy la syakka anna lahu kaifiyah. Karena sifat istiwa Allah di atas arsy tidak ragu lagi bagi kita bahwa dia punya kaifiat, punya cara Allah istiwa itu kayak gimana. Lakin la tu'lam, namun tidak dia diketahui bagaimananya. Nuzuluh ila sama, turunnya Allah ke langit dunia, sama dunia, lahu kaifiyah. Turunnya Allah ke langit dunia. Ini kalau bisa garis bawah semua ya dari mulai ini nih. La walihada aidan qala badul ulama jawaban latifan ana makna terus. Ini garis bawah. Ini penting sekali ini. Baik, nuzuluhu ila sama'i dunya lahu kaifiyah. Turunnya Allah ke langit dunia, dia punya kaifiyah. Ada enggak itu kan? Punya kaifiyah. Lakin la tu'lam, namun tidak diketahui. Kenapa diketahui? Karena Allah tidak menyebutkan, Nabi tidak menyebutkan. Li'annahu ma min mawjudin illa walau kaifiyah. Kenapa kita katakan bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia disebut punya kaifiyat? Karena ma min mawjudin, tidaklah sesuatu ini dari yang ada kecuali pasti punya kaifiatnya. Ada mobil pasti punya kaifiatnya. Ada rumah, ada buku, ada HP, ada kursi, ada antum, ada kembang, ada air, pasti punya kaifiat, punya bentuk bagaimananya punya. Ya. Lakinnaha qad takunu ma'lumatan wa qad takunu majhulah. Namun terkadang diketahui kaifiat tersebut, terkadang tidak diketahui. Tapi adanya ada. Su'ila Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ditanya, dan ini sebuah kaidah jawaban terhadap ahli bid'ah. Jadi jawaban Imam Malik ini antum pakai untuk membantah ahli bid'ah. Ketika ahli bid'ah membagaimanakan atau bertanya tentang bagaimananya sifat Allah. Misalnya, wahai Wahabi, kalian mengatakan Allah turun katanya ke langit dunia. Lalu bagaimana turunnya coba? Jawablah seperti jawaban Imam Malik. Kita punya salaf, kita punya pendahulu yang telah menjawab, kita tinggal copy paste saja. Copy paste jawaban Imam Malik, tinggal jiplak saja. Begitu beragama sebenarnya, mudah. Beragama itu tinggal jiplak, nurut, ngikut, yes. Karena pasti tidak salah. Quran itu pasti tidak salah. Hadis-hadis sahih sunnah Nabi pasti tidak salah. Ijma kesepakatan para salaf juga pasti tidak salah. Kalau yang pasti salah itu ya personal orang per orang dari kalangan sahabat pun bisa, tapi ijma kesepakatan para salaf adalah pasti benarnya. Karena sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi. Kata Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan, mustahil. Tapi kalau kalam ulama, hatta sahabat, mesti ada yang salah, keliru. Maka pendapat semata-mata sahabat, apalagi ulama ya selain sahabat, itu bukan dalil. Bukan dalil. Dalil itu Quran, sunnah, ijma'nya para as-salaf.
Taib ya ikhwan, kata Imam Malik ketika ditanya an qaulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arasy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ditanya Imam Malik, kaifa istawa? Wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah? Nah, ditanya gitu Imam Malik. Ketika ditanya langsung Imam Malik fa'atraqa Malikun bi ra'sih. Langsung Imam Malik menundukkan kepalanya. Ditanya bagaimana sifat Allah? Langsung beliau menundukkan kepala. Hatta alahul araq, sampai keluar keringat dingin beliau. Gemeter beliau ditanya begitu. Karena ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang beriman. Dari kalangan para salaf enggak pernah tanya-tanya seperti bagaimana wajah Allah, tangan Allah. Ya. Kan itu pertanyaan yang tidak beradab, pertanyaan konyol, pertanyaan tidak sopan. Kok bagaimana Allah? Emang kita ini sudah pernah melihat Allah? Atau memang Allah pernah menyebutkan bagaimana dari sifat-sifat Allah? Para sahabat diam dari masalah bagaimananya. Gak pernah sahabat nanya kepada Rasul bagaimana wajah Allah. Atau sahabat kurang ajarnya kepada Nabi misalnya, ya Rasul, masa Allah punya tangan ya Rasul, koyok tangan awak dewe saja. Tidak ada sahabat yang begitu. Kecuali ahli bidah dari kalangan kaum Mu'attilah yang menolak sifat Allah dengan alasan nanti kalau menetapkan sifat seperti menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah yang dimaksud dengan ijma' sahabat tidak mentakwil sifat. Jadi ketika sahabat diam mulutnya dari pertanyaan tentang sifat-sifat, maknanya berarti mereka menetapkan dohirnya lafaz, dohirnya ayat. Tidak kurang ajar mereka. Maka Imam Malik langsung keluar keringat dingin. Summa rafa ra'sah, lalu beliau mengangkat lagi kepalanya. Setelah menunduk, beliau angkat kepalanya waqal, lalu beliau jawab dengan jawaban yang membungkam ahli bid'ah yang bertanya. Kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Arti istiwa itu tahu, diketahui. Orang semua tahu istiwa itu apa. Anak kecil tahu istiwa itu apa. Istiwa itu ya naik tinggi di atas. Anak kecil tahu, orang Arab tahu istiwanya ini naik. Orang naik motor itu istiwa di atas motor. Orang duduk di istana, di kerajaan, di singgasana itu namanya istiwa di situ. Antum duduk di kursi, antum istiwa di atas kursi, naik di atas. Semua orang tahu. Ay min haitsul ma'na, maklum, yakni ditinjau dari makna istiwa maklum, makna wajah maklum, makna tangan maklum, makna turun maklum. Tahu, li'anna lugha al-arabiyyah baina aydina, karena kita berbahasa Arab tahu. Apa istiwa? Tahu. Yani kullu al-mawadhi allati warada fiha istiwa mu'addatan bi'ala, yani setiap lafaz yang datang di dalamnya ada lafaz istiwa yang muaddatan, yang dimuta'adikan, diikuti ini dengan ala, maka maknanya al-ulu. Istiwa ala maknanya yakni tinggi, naik di atas. Beda dengan istiwa tanpa diikuti dengan kata-kata ala, itu maknanya lain. Tapi kalau ada istiwa, ada kata-kata alanya, seperti istiwanya Allah alal arsy, di atas aras, maka maknanya tidak ada lain lagi dalam bahasa Arab kecuali naik tinggi di atas. Tahu semua. Ya. Faqala, lalu kata Imam Malik, ya, al-istiwa ghair majhul. Jadi istiwa diketahui maknanya. Wal kaif, namun bagaimananya kata Imam Malik ghair ma'qul, tidak diketahui. Ya. Di luar jangkauan akal kita, ghair ma'qul. Ya, itu kaifiatnya bagaimananya istiwa. Kenapa? Li'annal aqla. Ini penjelasan Syekh Utsaimin pada jawab. Kalau Imam Malik ya hanya sekedar itu jawabannya, ghair ma'qul itu. Lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annal aqla la yudrikul kaif. Karena akal tidak bisa menjangkau bagaimananya sifat Allah. Fa idzan tafad dalil as-sam'i wal aqli 'anil kaifiyah. Maka ketika tidak ada dalil dari sam'i, dari Quran, dari sunnah, wal akli juga secara akal tidak bisa membagaimanakan, maka wajibal kaffu anha, maka wajib kita untuk menahan diri.
tidak berbicara darinya, tidak bertanya tentangnya. Tahan. Lalu kata Imam Malik, wal imanu bi wajib. Dan iman kepada Allah beristiwa wajib. Beriman kepada turunnya Allah ke langit dunia wajib. Beriman Allah punya betis wajib. Beriman Allah bisa ngomong wajib. Beriman bahwa omong Allah itu pakai suara, ada suara lafaz dan huruf-hurufnya wajib. Enggak masuk akal pun wajib iman. Li'anna Allah akhbara bihi, karena Allah mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah, punya wajah, punya tangan. Tanpa kita korek-korek dengan akal kita. Tanpa kita berpikir kok kayak mirip ya, enggak ada kok-kokan, enggak ada kok-kok. Kok mirip ya? Allah punya wajah, kita punya wajah. Kok mirip? Enggak ada. Tetapkan karena wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Lianna Allah akhbara bihi an nafsi. Karena Allah mengkabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Maka fawajabat tasdiquhu, maka wajib kita membenarkannya. Jadi ini Syekh Ibnu Utsaimin mensyarah pernyataan Imam Malik. Lalu kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah, bukan hanya istiwa. Semua sifat bertanya tentang bagaimananya itu pertanyaan bid'ah. Karena enggak pernah ditanyakan oleh para as-salaf. Yani as-su'al anil kaifiyati bid'atun. Nah, halaman 100 ya. Dan bertanya tentang bagaimana sifat, kaifiyat sifat bid'ah. Li'anna, perhatikan. Kenapa bid'ah? Perhatikan ya kawan. Pertanyaan pernyataan bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin. Li'anna man hum ahrasa minna 'ala al-'ilm. Karena mereka orang yang paling semangat saja daripada kita dalam ilmu, yaitu para sahabat. Mas'alu anha. Orang yang lebih keren daripada kita ilmunya, orang yang paling semangat daripada kita tentang kebaikan, orang yang paling dalam ilmu dan imannya, yaitu para sahabat, mereka enggak tanya tentang bagaimananya sifat. Enggak tanya mereka. Wahumus sahabat, itu mereka para sahabat. Berarti kalau kita bertanya, yang sahabat enggak tanya, ini kurang ajar. Kekurangan ajaran kita kepada syariat, lebih-lebih tentang masalah sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dijadikan guyonan. Kalau Allah turun di langit, ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir di Malang, terus Allah enggak turun dong di Jerman. Ini kurang ajar ini. Guyonin Allah kayak gitu. Emang Allah kayak ente. Kalau ente turun di Sidoarjo, turun di Jember, nggak bisa turun di Malang. Iya kalau ente. Itu kan menghina Allah begitu itu. Ya. Melecehkan Allah secara tidak langsung seperti itu. Tidak boleh. Allah tidak serupa dengan kita kalau disebut turun. Allah setiap hambanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab langsung itu jemaah. Hamidani abdi. Setiap hamba baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah enggak telat langsung jawab hamidani abdi, hamidani abdi, hamidani abdi. Itu kalau orang pusing itu cuma. Yang ini alhamdulillah abdi, hamidani abdi, hamidani abdi, hamidani abdi. Pusing kalau kita. Allah enggak begitu. Semuanya terjawab, jutaan, miliaran manusia yang mengucap alhamdulillah bil alamin. Ya, tidak tersibukkan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini masalahnya mereka makanya menolak sifat itu karena sebenarnya ada ngeres dalam otak mereka, ngeres tamsil dengan makhluk tadi. Jadi ketika Allah punya wajah langsung pikirannya ngeres. Ngeres jelek, busuk pikirannya. Ya ini apa? Oh, sama dengan makhluk. Enggak berpikir, laisa kamitslihi syai' itu enggak berpikir. Ya, nah itu masalah. Karena mendahulukan akal tadi, taqdimul aql 'ala naql, mendahulukan. Ini akidah yang sangat rusak. Perusak agama itu dengan berdalil mendahulukan akal tadi. Baik ya, lanjut. Lamma qala Allahu istawa 'ala al-'arsy, manakala Allah berfirman misalnya Allah istiwa di atas arasy, arafu para sahabat, orang-orang yang lebih alim, lebih dalam imannya, lebih baik segalanya daripada kita, arafu, mereka tahu azamatullah azza wajalla,
Mereka tahu keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka mereka tidak berani macam-macam bertanya bagaimananya, kok bagaimana? Ya. Man istiwa 'alal 'arsy dan mana al-istiwa 'alal 'arsy. Mereka tahu keagungan Allah dan mereka tahu makna istiwa. Artinya ikhwan, ketika kita tahu keagungan Allah, maka ketika disebut Allah punya betis, kita tidak merasa menjadi merendahkan Allah karena kita tahu Allah Maha Agung. Allah pun punya betis dan berarti betis Allah tidak seperti betis-betis makhluk. Tidak merasa heran aneh. Istiwa tahu. Wa annahu la yumkin an tas'al kaifa istawa. Dan tidak mungkin para sahabat untuk bertanya bagaimana istiwa. Kenapa? Li'annaka la tudrika dzalik. Karena engkau tidak akan bisa tahu, tidak akan menjangkau hal tersebut. Fanahnu idza su'ilna, maka kita ketika ditanya bagaimana sifat, maka fanaqul, maka kita jawab hada su'al bid'ah. Pertanyaan ente ini pertanyaan bid'ah. Coba siapa pendahulu ente dari kalangan para salaf yang bertanya begini? Enggak ada. Enggak ada. Jelasnya, wa kalamu Malik, perhatikan, maka perkataan Imam Malik ini rahimahullah mizan, sebagai barometer, sebagai tolak ukur ya, jawaban kita li jami sifat terhadap semua sifat bagi yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Bagaimana tangan, jawabannya ini. Bagaimana wajah Allah, jawabannya ini Imam Malik. Ya, bagaimana istiwa, bagaimana turun dan seterusnya. Makanya kata Syekh memberi contoh, fa in qila laka masalan innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Jika kamu ditanya misalnya bahwa Allah turun ke langit dunia, kaifa yanzil, lalu bagaimana turunnya? Fan nuzul, maka jawabannya sama. Fan nuzul ghair majhul, wal qaid ghair ma'qul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Sama jawabannya sudah. Ini rumus. Turun maknanya tahu kita. Bagaimananya tidak tahu. Iman kepada turun Allah wajib, dan bertanya tentang bagaimana turun bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Lalu Imam Malik disebutkan itu sampai mengusir. Karena itu adalah virus yang akan mengganggu murid-murid yang lain. Dan banyak ya kawan. Betapa banyak. Imam Al-Hasan Basri juga demikian, punya murid yang nyeleneh. Itu namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta itu ketika Imam Malik mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia ini, pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam di dunia, dia tetap muslim, mukmin dia tetap, namun kurang imannya dengan sebab maksiat, atau istilah lain fasikul milli, tidak kafir, tidak mukmin tetap, namun kurang iman, dan di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Lalu Wasil bin Atta enggak setuju. Itu cirinya ikhwan ya. Orang kalau sesat cirinya langsung bantah guru, langsung puri kabur. Itu sekarang banyak majelis gitu. Ada kita di majelis ini kabur, lalu pindah majelis langsung mentahdir di sini. Dari situ manhaj mumayyi. Dari situ manhaj abu-abu katanya. Pengajian di dari sini manhajnya abu-abu, kurang kokoh katanya gitu. Orang kalau sudah ciri sesat itu kalau ingin paling kokoh itu sudah susah ya. Itu paling terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang bisa ujung-ujungnya pemahaman takfiri. Sama dulu Wasil bin Atta ini karena tidak kokoh itu. Masa orang maksiat masih dikatakan muslim? Tidak kokoh itu. Akhirnya dia keluar dari majelisnya Imam Hasan Basri. Lalu saat itu kan lagi beredar pemahaman di zaman itu, di zaman Imam Hasan Basri itu pemahaman menurut Khawarij orang berbuat dosa kafir, di neraka kekal kalau mati nggak tobat. Ya. Lalu menurut ahli sunnah orang yang berbuat dosa besar adalah tetap mukmin, naqisul iman, dan di akhirat di bawah kehendak Allah. Nah ini Wasil bin Atta ini ingin sok bijak dia. Saya tidak setuju dengan Khawarij dan tidak setuju dengan ahli sunnah. Akhirnya dengan berjalan tengah, orang yang berbuat dosa besar di dunia ini tidak muslim, tidak kafir. Tapi di manzilah beda manzilatain. Lalu kalau di akhirat sama dengan Khawarij. Di akhirat katanya kekal di neraka. Enggak setuju dengan Imam Malik, Imam Hasan Basri, langsung keluar. Membuat kelompok baru.
Sehingga dikenal mereka kaum Mu'tazilah yang ternyata terus nyimpang karena satu penyimpangan melahirkan penyimpangan yang lain. Na'udzubillah. Ya, hati-hati, kadang-kadang orang yang suka begitu mengatakan manhajnya manhaj abu-abu ini perlu diwaspadai juga gitu. Walaupun yang dikatakan manhaj abu-abu itu juga harus memang nyadar diri, harus introspeksi, benar tidak nih anak manhajnya abu-abu. Ya. Makanya sekarang ini jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah seperti itu, ikhwan. Tapi fokuskan belajar, pahami belajar, istiqomah belajar, insya Allah hindarkan hal tahdir mentahdir yang bukan bagian kita, hindarkan. Ada ikhwan muncul pemahaman seperti itu. Dia ngaji di daris awalnya, lalu keluar dan nggak mau lagi ngaji dengan mengatakan daris kata manhajnya abu-abu, nggak jelas. Ya. Kalau ternyata dia ngaji mungkin di kelompok yang suka mentahdir itu. Gara-gara pakai peci hitam ditahdir. Ini masalah-masalah furu' dijadikan masalah usul, masalah pokok mereka itu. Ya. Ada salah seorang santri yang mondok di Malang, di salah satu pondok di Malang, dia 10 tahun mondok ya. Sekarang semua orang tuanya dicabut, ditarik, apalagi kebetulan mungkin lagi pandemi, pulang. Suruh mondok dan mau lagi tempat mondok kecuali harus pondok yang sepemahaman dengan yang di Malang ini. Lalu dia nggak mau mondok di sana sini, nggak mau. Akhirnya kenapa alasannya? Karena manhajnya katanya tidak kokoh. Buktinya apa? Dia suka pakai celana panjang. Jadi setiap orang yang tidak pakai gamis itu bukan manhaj salaf. Begitu. Jadi harus kayak anak gini. Anak pun kalau pun sudah gamis begini belum tuh dilihat lagi nanti. Bagaimana sikap dengan Radio Roja, bagaimana sikap dengan Ustadz Aunur Rafiq, itu biasanya begitu. Dan itu diajarkan khutbah Jumat, bahas Al-Furqan Sururi, khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat materinya, dan itu santri, bocah-bocah masih yang belum hafal alif ba ta sa. Dicekoki dengan Al-Furqan Sururi, khutbah Jumat ya kan. Dan anak heran 10 tahun loh. Kalau anak 10 tahun sudah jadi mufti besar dunia kalau anak. 10 tahun belajar sekarang masih ingin mondok. Akhirnya bapaknya tolong ke kita, katanya tolong di Pasuruan aja. Anak bilang gimana? Anaknya ditahdir. Tapi akhirnya lama-lama dibujuk mau ikhwan. Mau. Ya udah enggak apa-apa lah di Pasuruan aja katanya. Semua enggak mau mondok di Pasuruan. Anak mikir sama Ustaz Abu Ibrahim, Ustaz, terima enggak nih anaknya nih? Nanti takutnya santri-santri antum malah ini. Lah insyaallah mungkin enggak apa-apa, terima saja. Ustaz Ali kasihan terima. Insyaallah mondok mungkin masuk di bulan 2 bulanan lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, jaga beli dia ini. Ya. Nah itu ikhwan. Jadi istilah manhaj merah jambu, manhaj abu-abu ini, wallahu alam istilah dari mana ini. Baik. Sampai mana tadi? Baik. Walladzina yas'aluna, dan orang yang mengatakan, yang bertanya, kaifa yumkin nujul. Perhatikan ikhwan, ini jawaban kepada salah seorang kiai ini. Walladzina yas'alun, dan orang yang bertanya, kaifa yumkinu nuzul wa thuluthul lail yantaqilu? Bagaimana mungkin katanya? Ini otaknya yang main dia. Bagaimana mungkin katanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, sementara sepertiga malam itu yantaqilu kan berpindah-pindah. Sepertiga malam di Malang, jangankan yang di Amerika jemaah, hatta di Indonesia saja. Sepertiga malam di Malang belum tentu di Bandung, belum tentu di Surabaya misalnya, ada beda. Fanaqul, perhatikan ikhwan, maka kita jawabnya apa? As-su'alu hadza bid'ah. Ya semangat toh. Makanya pantas, alah dikit-dikit bid'ah. Iya pancen. Pertanyaan ente ini bid'ah. Bagaimana bid'ahnya ikhwan? Kaifa tas'alu an syai'in ma sa'ala anhu sahabat? Bagaimana kamu bertanya sesuatu yang sahabat nggak pernah tanya? Kan kita beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sahabat nggak pernah tanya kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka ahras minka 'alal khair.
Karena sahabat itu orang yang paling sungguh-sungguh semangat dalam beragama daripada kamu. Ya. Sahabat paling semangat. Wa 'alal ilm, paling semangat di atas ilmu. Kalau memang pertanyaanmu ini ilmu, pasti sahabat tanya. Tapi tidak pernah sahabat tanya. Ya. Bima yajibu lillahi azza wa jalla. Ya. Paling semangat terhadap ilmu tentang yang wajib diketahui bagi Allah Subhanahu wa taala. Walasna bi'alama minar rasul, dan kita tidak lebih pintar, lebih tahu dari Rasul. Wa lam yu'allimhum, sementara beliau tidak mengajarkan, memberitahu tentang pertanyaanmu tadi. Nabi tidak memberitahukan di mana, bagaimananya turun, terus kalau malamnya pindah-pindah. Sama hanya Lailatul Qadar, kan Lailatul Qadar juga pindah-pindah. Lailatul Qadar di malam belum tentu di Amerika. Artinya malam itu di malam, di Amerika kan siang. Berarti di Amerika nggak dapat Lailatul Qadar mananya. Berarti Lailatul Qadar itu tiap detik menitnya beda-beda. Maka kita katakan ini perkara gaib. Yang penting setiap orang dapat malam Lailatul Qadar pasti dapat. Ya. Dengan sesuai kondisi malamnya. Tentu orang Amerika dapat Lailatul Qadar bukan waktu zuhur, waktu malam bagi mereka. Ya. Orang Malang dapat Lailatul Qadar bukan di waktu asar, tapi waktu ya malam. Ya. Waktu malam. Baik. Mana tadi? Fasu'aluka hadza bid'atun, maka pertanyaanmu ini bid'ah. Walaula annana nuhsinu dhanna bik, seandainya kita ini tidak berbaik sangka kepadamu, laqulna ma yaliqu bik, maka kita akan ngomong apa yang pantas bagimu, bi annaka rajulun mubtadi, kamu memang ahli bid'ah. Cuman kita baik sangka enggak ngomong gitu. Kalau seandainya kita ada baik sangka, pertanyaanmu itu begitu, kamu ini berarti ahli bid'ah. Tapi kita berbaik sangka, mungkin karena kejahilan, kebodohan bertanya. Demikian wal Imam Malik. Wal Imam Malik rahimahullah taala qala, Imam Malik setelah menjawab tadi mengatakan, kata beliau kepada orang yang tanya, ma araka ila mubtadi'an, saya tidak melihatmu kecuali kamu ahli bid'ah, kata Imam Malik. Tsumma amara bihi, lalu Imam Malik perintahkan dia untuk diusir, fa ukhrij, lalu diusir orang itu karena bibit merusak majelis. Ya. Jadi para jemaah, kalau ada guru yang begitu tuh jangan dianggap itu guru kasar, ya. Enggak. Jangan, antum jangan ngomong begitu. Bahkan ada guru yang misalnya mencaci, ya, mencaci dari kalangan orang yang memang membantah sunnah, menghina, meletek sunnah, itu tidak masalah. Buktinya Abdullah bin Umar, beliau mencela, mencaci putranya Bilal bin Abdullah bin Umar. Gara-gara Bilal mengatakan, ketika Ibnu Umar mengatakan, ini sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita kalau minta izin ke masjid, wahai para suami. Enggak boleh para suami melarang wanita-wanitanya kalau izin ke masjid, enggak boleh. Enggak boleh dilarang, ya. Melarangnya haram, enggak boleh, harus diizinkan. Tapi kalau istri minta izin ke mau kemana-mana, terserah mau dilarang, boleh-boleh saja. Tapi istri minta izin ke masjid, suami-suami enggak boleh melarang. Lalu Bilal putranya Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, kalau aku akan larang itu para wanita ke masjid. Karena apa? Aku kokoh. Jadi ingin kokoh hidun. Demi Allah kalau aku akan larang. Terus Nabi pokoknya kurang, saya larang itu. Abdullah bin Umar langsung caci maki dia, kurang ajar kamu. Gitu. Aku katakan Rasul tidak boleh melarang para laki-laki ke masjid, wanita minta izin ke masjid. Loh, kamu kok malah bersumpah untuk melarang? Kurang ajar kamu. Gitu semua. Dan ini boleh, ya boleh. Kapan waktunya kita untuk bersikap? Jangan lembek-lembek terus juga. Ya. Orang yang betul-betul merendahkan sunnah itu kan perendahan terhadap sunnah. Nabi melarang untuk suami-suami melarang istrinya ke masjid kalau minta izin. Ini malah demi Allah akan dilarang ke masjid. Ini contoh. Maka Imam Malik juga demikian. Gak segan-segan ngusir santrinya, ngusir muridnya di majlisnya karena membahayakan.
Lianna salaf yakrahuna ahlal bid'ah. Karena para salaf itu membenci ahli bid'ah. Wa kalamahum, dan pandangan-pandangan ahli bid'ah. Wa i'tiradatihim, dan penolakan mereka, ya, wa taqdiratihim, dan bantahan mereka, dan mujadalatihim, dan persangkalan mereka. Enggak suka para salaf sunnah dibantah begitu. Fa anta ya akhi, maka engkau wahai saudaraku, kata Syekh, alaika fi hadzal bab taslim. Alaika fi hadzal bab taslim. Bersikaplah engkau menerima dalam poin ini, masalah sifat Allah ini. Ya, famin tamamil islami lillah, karena di antara bentuk kesempurnaan Islam seorang kepada Allah adalah apa? Alla tabhas fi hadhil umur. Jadi engkau jangan mempersulit, jangan mempersoalkan, membahas-bahas masalah-masalah ini. Kita imani saja Allah turun, ya turun, halas. Walihada uhadirukum daiman. Oleh karena ini saya peringatkan kalian, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wahai para penuntut ilmu, saya peringatkan kalian senantiasa daiman minal bahthi fi ma yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi, untuk mempersoalkan, membahas tentang nama dan sifat Allah ala sabili ta'annud, dalam bentuk mempersulit wa tanattu', dan berlebihan wa tanattu', atau memaksakan, wa syai'ladhi mas'ala sahaban, dan membahas tentang nama sifat yang tidak dipertanyakan oleh para sahabat. Ya sudah, jangan debat masalah-masalah asma sifat, kecuali dalam rangka untuk menjelaskan dan membantah. Ya, nana idza fatahna ala anfusina hadhil abwab, karena kalau kita buka pintu ini, ya, pada diri kita, pintu tentang bahasan-bahasan dan sifat dalam bentuk seperti ini, in fatahat alaina al-abwab, maka akan semakin terbuka pintu-pintu lain yang sesat, wa tahaddamatil aswar, sehingga menjadi robohlah pilar-pilar. Ya. Wa jazna an dabti anfusina, dan bisa jadi kita lemah, tidak bisa menahan kontrol atau lepas kontrol. Falidzalika qul, maka hendaklah katakan sami'na wa ta'na wa amanna wa saddaqna. Kita katakan sami'na wa ta'na, kita beriman, kita membenarkan, aman wa saddaqna bil khabar, membenarkan kabar, wa ta'na wa ta'na talab, kita mentaati perintah Allah, sami'na al-Qur'an qawla hatta taslam, kita mendengar firman-firman Allah sehingga engkau taslam, sehingga engkau selamat. Ya, itu sikap kita kepada nas-nas Al-Quran secara umum, lebih-lebih tentang sifat-sifat Allah secara khusus. Baik, wa ayu insanin yas'al fi ma yata'allaq bi sifatillahi an syai'in ma sa'ala anhu sahabat. Maka siapa saja bertanya tentang kaitannya sifat Allah dalam perkara yang sahabat enggak pernah tanya, maka faqul, katakanlah kama qala al-Imamu Malik, maka jawablah sebagaimana jawaban Imam Malik. Fa inna laka salafan, karena berarti kamu punya pendahulu. Siapa? Imam Malik. As-su'alu an hadha bid'ah, bertanya tentang masalah ini adalah bid'ah. Baik. Wa idza qulta dzalik, perhatikan ya kawan. Ini Syekh masih mangkel ini. Ya, masih terus bahas kata wa idza qulta dzalik. Kalau kamu sudah katakan itu, yakni pertanyaan ini, ya, adalah bid'ah. Engkau sudah katakan itu, tapi lan yuliha alaik, tapi dia terus saja ngeyel orang ini. Maka wa idza alaha, ketika dia terus-terusan ngeyel, maka katakan fakul ya mubtadi. Baru. Kalau tadi saudaraku, pertanyaan ini bid'ah, enggak ditanyakan dulu sama sahabat. Ya. Biasa, baik dulu. Tapi kalau terus ngeyel, kita sudah naik gas sedikit, lalu katakan mubtadi, wahai ahli bid'ah. As-su'alu anhu bid'ah, pertanyaan ente bid'ah. Gitu. Is'al anil ahkam lati anta mukallafun biha. Bertanyalah kamu tentang hukum yang kamu diwajibkan untuk, seperti sholat. Ya. Wa ma anta sa'al an syai' yata'allaq bi Rabbi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi. Namun apabila engkau bertanya sesuatu berkaitan tentang Allah, tentang nama dan sifat yang walam yasal anhu sahabat, yang sahabat enggak pernah tanya, fa hadza la naqbalu minka abadan. Maka pertanyaan ini kita tidak terima. Ya, kita tidak akan menjawab. Ya.
Tapi langsung lakum dinukum waliyadin, nggak usah. Itu dulur kita juga. Cukup mubtadi saja. Itu mubtadi sudah pedes. Ya, mubtadi dari bid'ah. Taib. Wa hunaka kalamun lis-salaf yadullu ala annahum yafhamuna ma'ani ma anzalallahu ala rasulih min as-sifat. Ya. Dan di sana ada perkataan, ya, bagi para salaf, perkataan para salaf yang menunjukkan bahwa mereka itu yafhamuna ma'ani ma anzalallahu ala rasulih min as-sifat. Paham makna-makna apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa sifat, kama nukila anil Auza'i wa ghairi, sebagaimana dinukil dari Imam Al-Auza'i dan selain beliau. Nukila anhum, ya. Artinya perkataan para salaf ini menunjukkan yang semana dengan perkataan Imam Malik gitu loh. Kalau bertanya tentang masalah bagaimana itu tidak boleh. Dinukil dari Imam Al-Auza'i dan yang selain mereka. Qalu, mereka berkata fi ayati sifati wa ahadithiha, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Apa kata mereka? Ini garis bawah lagi ya, yang tebal. Kata mereka, amiruha kama ja'at bila kaifin. Ya. Amiruha, pahamilah ayat atau hadis sifat tersebut kama ja'at, apa adanya. Kalau turun ya turun, kalau wajah ya wajah, tangan ya tangan, betis ya betis, telapak kaki ya telapak kaki, nggak peduli. Pahami saja dia apa adanya, bila kaifin, dengan tanpa bagaimana, membagaimanakan atau bertanya bagaimana. Wa hadha yadullu ala annahum yuthbituna laha ma'nan min wajhaini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menetapkan laha terhadap sifat-sifat tersebut makna. Ya. Artinya mereka itu menetapkan makna, ya, namun menyerahkan kaifiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Halaman berapa tadi? Halaman 101 ya. Tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihuda, amma ba'd. Kita baca hadis Aisyah bab al-khusyu' fi shalah, bab tentang khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu artinya menghadirkan hati dan diamnya badan saat berada di hadapan Allah ketika salat. Jadi hadirnya hati. Maka di antara sebab khusyuk, paham bacaan Quran, bacaan zikir-zikir salat jemaah. Kita minimal maka belajar bahasa Arab itu fungsinya selain mengkaji ilmu agama supaya lebih bisa mendalam, juga di antara fungsinya agar salat kita khusyuk belajar bahasa Arab itu. Ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mana hadisnya kayak apa ini? Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya.
fi khamisatin laha a'lam, di kain khamisah. Khamisah itu kain murabba' lahu a'lam. Khamisah artinya kain segi empat, ya seperti sejadah itu. Kain segi empat yang dia memiliki corak. Corak itu bergaris maksudnya. La a'lam. Fanadhara ila a'lamiha nadrah, lalu Nabi sekilas melihat kepada coraknya. Fanadhara, lalu beliau melihat ila a'lamiha, kepada coraknya itu nadratan, sekilas pandangan. Tidak melototin terus, sekilas. Nah, perhatikan jemaah, nadhara kalau ada ila maka artinya memandang dengan mata kepala. Tapi kalau nadhara pakai fi, nadhara fi artinya bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan akal, merenung. Nadhara fi, ya. Tapi kalau nadhara saja tanpa ada sangkut paut dengan huruf apapun, nadhara bisa artinya menunggu, ya kita tiru, menunggu. Ya. Baik. Kalau ini nadhara ila, nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat wajah orang beriman berseri-seri, cerah wajahnya. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhara. Apa? Menunggu atau melihat atau berpikir, merenung, melihat dengan mata. Dan itu nikmat terbesar bagi nikmat penduduk surga. Ya. Bukan bidadari, nikmat terbesar Allah bidadari jamaah kecil 72 tuh dikasih bidadari. Dan yang paling indah itu bidadari antum, istri antum di dunia. Itu yang paling indah dari bidadari semua. Yang paling afdal. Makanya istri antum itu wanita muslimah secara umum, ya, di dunia dan di akhirat itu beda status. Maka kalau ditanya misalnya mana yang afdal, istri kita muslimah atau bidadari? Jawabannya rinci, tafsil, enggak boleh langsung istri, enggak. Ibu-ibu jangan GR dulu. Dirinci. Jika karena bidadari sekarang sudah ada, ya kawan. Allah sudah ciptakan. Ya. Jangan seperti akidah Jahmiyah. Surga aja belum ada sekarang katanya. Karena ngapain Allah ciptakan surga sekarang? Surganya kosong, nanti debu berdebu. Enggak ada yang bisa. Akidah batil. Allah sediakan surga sudah ada, termasuk bidadarinya sudah ada sekarang. Makanya kalau suami muslim disakiti oleh istrinya, itu bidadari itu yang marah-marah. Maka ibu-ibu jangan suka nyakitin suami. Kalau suami disakiti, mukmin, orang saleh, suaminya disakiti, bidadari yang marah di surga. Ya, cuman nggak kedengaran saja sama ibu-ibu marahnya. Tapi marah. Jadi, jangan kau sakiti, karena sebentar lagi akan menjadi suamiku, gitu. Nah, jadi dirinci kalau sekarang di dunia mana yang afdal? Yang afdal bidadari daripada istri kita. Karena kalau bidadari tinggi dia derajatnya sekarang, dekat dengan Allah. Yang kedua, bidadari sekarang tidak pernah kencing, tidak pernah keringetan. Ya. Kalau istri kita kencingnya bau, keringatnya kadang ada yang bau. Mana afdalnya? Enggak ada afdalnya. Tapi nanti ketika kiamat dan di surga, baru istri kita yang paling afdal dibanding bidadari. Kenapa? Istri kita masuk surganya di antara sebabnya amal, iman, amal saleh, ketaatannya pada suami. Bidadari nggak ada. Bidadari kan Allah ciptakan langsung begitu saja. Jelas ya? Baik. Ini sampai bidadari gitu emang. Nah, Nabi melihat kain yang bercorak tadi. Falamman sarafa, manakala selesai salat, qala, beliau bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Kata Nabi, pergi kalian, yakni bawa kain khamisahku ini, ya, kepada Abu Jahal. Maksudnya kembalikan.
Karena Abu Jam yang menghadiahkan kepada Nabi. Nah, ini juga menunjukkan dianjurkan untuk kita saling memberi hadiah ya kawan. Karena kan itu akan menimbulkan rasa cinta. Para sahabat memberi hadiah kepada Nabi. Bahkan di antara nafkah Nabi Muhammad dan keluarganya setelah diangkat menjadi Nabi Rasul adalah di antara nafkahnya hadiah-hadiah dari baik para sahabatnya ataupun dari orang-orang kafir. Orang kafir memberi hadiah-hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang kedua, nafkah Nabi setelah menjadi Nabi Rasul adalah dari harta rampasan peperangan, ghanimah. Jadi Nabi pedagang itu hanya waktu sebelum menjadi Nabi Rasul saja. Masih kecilnya pengembala kambing, mulai dewasa remajanya berdagang. Setelah jadi Nabi Rasul, dari sedekah, dari hadiah, bukan zakat ya, hadiah. Karena Nabi Muhammad diharamkan memakan zakat. Maka para sahabat lihat diberi hadiah, ya. Memberi hadiah kepada Nabi. Seperti Abu Jaham ini. Lalu kata Nabi, wa'tuni bijaniyah, dan minta gantinya, berikan kepadaku bijaniyah. Bijaniyah hamzahnya dipatahkan ya, bijaniyah, bukan bijaniyah tapi bijaniyah. Nah, itu kisah ghalid, kain kasar namun la alamalah. Dia kain kasar namun tidak ada alamnya, tidak ada coraknya, polos. Kata Nabi, nggak apa-apa itu walaupun kasar. Tapi kalau khamiso ini kain mahal, kain halus, mahal, dari negeri Yaman, mahal. Ya kalau kita apa ya, mungkin kain tertentu gitu yang ada coraknya, batik mungkin, batiknya apa mahal batik, semacam itu. Kenapa Nabi melakukan itu? Perhatikan, dan ini syahidnya pada pembahasan kita tentang khusyuk dalam salat, yaitu fa innaha, karena kain khamisah tadi kata Nabi, alahadni anifan an salati, mengganggu kepadaku baru saja di dalam salatku. Ya, alahati yani syaghalatni, mengganggu kesibukanku. Berarti menunjukkan jemaah, kesibukan pikiran dalam sholat yang sedikit itu tidak masalah. Karena Nabi kan tidak membatalkan sholatnya kan. Cuman Nabi nggak mau begitu. Artinya kalau antum melakukan ini itu tidak apa-apa gitu loh. Tidak merusak. Cuman Nabi ingin yang paling Nabi nggak mau hanya khusyuk, kurang itu Nabi nggak mau. Kalau kita biasa, kan tidak khusyuk tuh ya. Bendino sholat kita ini campur kerja, campur macam-macam, merancang kerjaan itu dalam sholat. Allahu Akbar. Mari dulu ini mangan opo nek. Mangan lho sudah sholat. Tapi nek soto ini kita ini mau sarapan soto. Oh boleh gampang sengkon. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Ya. Subhanallahil azim. Iki bojoku mesen apa mau apa? Jahe jarene nek jahe ne war. Nek gak ono apa lah mau. Sami Allah ni mana beda. Oh, sampai salam. Bahkan bisa safar sampai Jakarta loh. Baik lagi nak malam. Naik sepur, naik pesawat, tes rapid itu dalam sholat. Positif apa negatif? Kita naudzubillah. Sah ya kan, sholatnya sah. Tapi tentu mengurangi. Ya, makanya Nabi paling sempurna. Baik. Yani mengurangi kesempurnaan hadirnya hati. Ya. Baik. Kita ambil faedah ya. Yang pertama para jemaah, di sini Aisyah mengabarkan bahwa Nabi sholat pakai di atas yani khamisah fiha khutut. Di sini bukan dijadikan alas loh jemaah ya. Ya, bisa jadi diselendangkan oleh beliau atau apa. Ya. Karena disebut fi bisa bermakna yakni di atas khamisah, atau bisa juga sambil dipakai. Lalu tersibukkan beliau dari sebab itu karena bercorak tadi. Ya, makanya dianjurkan kalau pakai sajadah misalnya,
Kita harus yang polos usahakan. Nah, ini juga perhatian bagi para takmir masjid agar tidak menghiasi masjid di arah kiblat. Termasuk di antara kekeliruan adalah meletakkan maktabah, kitab-kitab perpustakaan di arah kiblat masjid sehingga kaum muslimin sholat menghadap ke arah kitab, sehingga dia bisa mengganggu, membaca kitab, membaca judul-judul kitab. Ya. Apalagi kitab-kitab berbahasa Arab misalnya. Tulisannya agak meringkal-meringkal begitu dan antum penasaran, ya apa ya tulisannya? Oh alah, kok ini ya? Ganggu sudah. Ya. Baik. Kemudian disyariatkan khusyuk hadis ini, dan ini syahidnya. Dan dianjurkan melakukan sebab yang mendatangkan kekhusyuan dan menjauhkan setiap sebab yang menimbulkan kesibukan-kesibukan di dalam salat. Makanya Allah sifati orang beriman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk. Nah, kemudian faedah dari hadis adalah tarku kulli ma yalhi wa yushghil qalbu 'anit ta'at ila taib. Dianjurkan untuk meninggalkan setiap yang mengganggu hati kita dari ketaatan. Ya. Dan juga hadis menunjukkan makruh tazwikul masajid, ya. Dimakruhkan menghias masjid, nah, wa naqshiha wal kitabati biha, mengukir-ngukir dan menulisi masjid-masjid, ditulis-tulisi. Dan Masjidil Haram atau Masjid Madinah itu bukan tolak ukur para jemaah tentang sebuah syariat, tidak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalaupun memang salah ya salah saja, dan yang salah orang yang berbuat bukan masjidnya. Ya. Namun mungkin dikecualikan karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah hal yang sifatnya milik dunia gitu, seolah-olah mungkin pemerintah Saudi Arabia pun ya tidak bisa seketat itu membiarkan Masjid Nabawi ini polos, ya, nggak bisa. Tapi kalau antum perhatikan masjid-masjid di Saudi Arabia, ya, selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, selain Haramain atau beberapa masjid-masjid yang ada sejarah di situ, masjid-masjid masyarakat Saudi Arabia polos-polos, nggak ada tulisan-tulisannya, mengamalkan fatwa-fatwa dari ulama-ulama mereka. Dan demikian kita seharusnya. Tidak, apalagi yang paling ngena sekali itu menulis lafaz Allah disejajarkan dengan lafaz Nabi Muhammad. Nah, itu kan dalam tulisan pensetaraan, bukan dalam keyakinan, ya. Mungkin keyakinan orang yang menulis tidak ada keyakinan menyamakan, tapi dalam tulisan sejajar antara Allah dengan Nabi Muhammad di situ. Sehingga nanti akan disalahpahami, khususnya apalagi oleh orang-orang kufar. Bahwa lihat orang Islam mensejarkan Allah Tuhannya dengan Muhammad Nabinya. Orang kafir bisa salah paham. Taib, ya, maka dihindari. Di dalam hadis yang sahih kawan disebutkan tentang tanda-tanda kiamat, manusia berlomba-lomba menghiasi masjid. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak tegak kiamat sehingga manusia berlomba-lomba di dalam memperbagus masjid. Ya, megah masjidnya namun kosong syiarnya. Pengajian malah dibubar-bubarkan, diisi dengan kebid'ahan, kan repot kualik sayang dunia. Kajian dibubarkan, lalu dirubah masjid dengan acara-acara ritual kebid'ahan. Nah, baik. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan apa jemaah? Hadiah, yakni khamisahnya kepada Abu Jahal dengan alasan karena Nabi terganggu sholatnya. Cuman ada iskal di sini. Ada iskal. Kenapa Nabi kembalikan kepada Abu Jaham yang dia ganggu sholat?
bukankah nanti Abu Jaham pun akan terganggu sholatnya? Seolah cuman hanya Nabi saja yang enak, orang lain biar tidak khusyuk. Maka jawabannya ikhwan atas iskal ini, jawabannya kembalikan irsalha lahu, kembalikan kain khamis ini kepada Abu Jaham, dan wala yalzam an yasta'malaha fi sholati, dan tidak mengharuskan nanti Abu Jaham untuk menggunakan dalam sholatnya. Ini kembalikan ke Abu Jaham dipakai untuk lain selain sholat, kan itu maknanya. Bukan berarti Nabi kembalikan ke Abu Jaham kalau dia mau nggak khusyuk pun nggak apa-apa, pakai sholat nggak khusyuk nggak apa-apa, yang penting gue khusyuk. Nggak begitu maknanya. Ya. Atau dibawa kepada pemahaman yang kedua. Jadi yang pertama apa? Kembalikan kepada Abu Jaham, dan Abu Jaham juga jangan pakai sholat supaya khusyuk. Atau pemahaman yang kedua, ikhwan. Pemahaman yang kedua, yakni kalau sholatku beda dalam hal kehusyuan, karena aku unaji man la tunaji, karena aku bermunajat kepada Allah tidak seperti manusia biasa dalam bermunajat kepada Allah. Dulu masalah makan bawang, kenapa kalau Nabi umatnya biar saja makan bawang, tapi Nabi nggak mau makan bawang, kenapa? Karena aku suka bermunajat kepada yang umat-umat manusia biasa tidak bermunajat, yakni suka dengan malaikat. Ini pun sama kalau mau dibawa oleh pemahaman itu. Yakni kalau kita sholat pakai sajadah bercolak, ya tidak masalah, karena ini Nabi harus sempurna, karena Nabi bermunajatnya beda gitu. Bisa demikian. Tapi bukan berarti umatnya boleh-boleh saja tidak khusyuk, bukan begitu. Tapi beda status Nabi dalam bermunajat di dalam sholat, tidak seperti manusia biasa. Jadi Nabi memang harus betul-betul khusyuk, beda dengan manusia biasa, itu maksudnya. Nah, kemudian dari sini menunjukkan, perhatikan ikhwan, Nabi mengembalikan hadiah. Ini menunjukkan bolehnya mengembalikan hadiah ya. Cuman dianjurkan meminta ganti ikhwan. Tidak boleh hanya sekedar mengembalikan hadiah, karena dikhawatirkan akan menyinggung, meremehkan, istighfafan bihi. Maka Nabi talaban Nabi min Abi Jaham sauban. Maka Nabi meminta dari Abu Jaham kain yang lain, yaitu an bijaniyah. Ini dalam rangka supaya apa jemaah? Tidak menganggap meremehkan atas pemberian Abu Jaham. Dan itu antum boleh berarti minta menukar hadiah ya. Boleh minta nukar hadiah. Karena apa? Minta tukar boleh ya, kadang-kadang mungkin kita tidak cocok daripada tidak dipakai gitu ya. Daripada tidak dipakai, maka boleh kita untuk meminta tukarnya ya, supaya bisa terpakai. Misalnya antum dikasih hadiah baju kok kekecilan, kurang pas, minta ukuran yang pas. Kalau misalnya orang tidak tahu ukuran antum, dulu saat ketemu antum kurus, sekarang antum sudah gemuk, dia nggak tahu antum sudah gemuk ya. Lalu tiba-tiba ngirim pakaian kok kecil, nah ini minta gantinya tidak masalah. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi SAW sangat bersemangat ya di dalam menyempurnakan kebaikan. Lalu para ulama menyebutkan dalam masalah ini dianjurkan menerima hadiah ya. Taib, yakni saling memberi hadiah, karena kata Nabi tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian karena kalian akan saling mencintai. Namun para ulama memberikan syarat. Bolehnya saling memberi hadiah, memberikan syarat-syarat. Yang pertama, alla takuna al-hadiyatu muharramah. Jangan sampai hadiah yang haram. Baik haram pada zatnya, yang memberi hadiah misalnya apa? Memberi hadiah yang haram pada zatnya, atau haram karena hak orang lain misalnya. Hasil curian dihadiahkan, tidak boleh. Terus yang kedua, jangan kesan merendahkan, menghinakan memberi hadiah itu. Ya.
Jangan kesan merendahkan atau menghinakan. Kemudian yang ketiga, jangan memberi hadiah dengan menyakiti. Ya. Ini ya, tasihat dia. Kalau kamu kayaknya butuh banget ini, kamu tidak punya ini, butuh kamu ini. Ambil saja, jangan malu-malu. Ya. Nanti orang yang ngomong nggak dikasih, nggak paten gitu nanti karena marah. Ini sudah dikasih orang apa-apa. Gitu. Terus hadis berikut. Babul jami baina sholataini fi safar. Ya hadis itu ya. Bab jama'. Baik. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati dhuhri wal 'ashri. Adalah Nabi dahulu pernah menjama di dalam safarnya dua salat antara zuhur dan asar, menjama antara salat zuhur dan asar. Idza kana ala dhuhri sayrin, apabila Nabi dalam posisi sedang berjalan, maka beliau biasanya kalau posisi sedang dalam perjalanan, sayr itu artinya dalam perjalanan. Karena safar itu ada dua, ikhwan. Ada safar yang posisi sedang jalan, ada safar yang posisi sudah tinggal, sudah di tempat singgahnya, tapi tetap musafir, tetap jamak qasar. Walaupun sudah sampai di tempat tujuannya. Ada yang saat masih dalam sedang jalannya. Nah, kalau dalam posisi sedang dalam perjalanan, maka wajajma bainal maghribi wal isya. Maka beliau juga menggabung antara maghrib dan isya. Nanti kadang kita bahas idza kana ala dhahri sayr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar apabila di tengah perjalanan. Demikian pula beliau menjamak antara maghrib dan isya. Jadi seolah-olah kalau sudah singgah Nabi tidak menjamak, seolah-olah begitu. Karena memang ketika di Mina itu Nabi hanya mengqashar saja, tidak menjamak kalau sudah singgah di tempat. Seperti di Mina. Ketika Nabi di Mina saat hajian, itu beliau hanya mengqashar saja, tapi sholatnya enggak jamak. Duhur ya duhur, cuma duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat begitu. Baik, kita ambil fawaid dari hadis. Hadis ini apa temanya? Maudhu' hadzal hadis al-jamu baina salataini fi safar, menjama dua salat di dalam safar. Baik. Di antara rahmat ya kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya dari syariat yang mulia ini juga menunjukkan adanya keringanan-keringanan ibadah cuma. Ya. Dan itu keringanan yang muncul ya pada saat agama ini sudah ringan. Jadi keringanan itu kan ada dua. Ada keringanan yang memang pada asalnya ya, yakni keringanan yang asli, yakni agama ini Islam memang pada asalnya sudah ringan. Ad-dinu yusrun, agamanya ringan dibanding agama-agama dulu maksudnya, kawan. Makanya kita ini bersyukur syariat kita nih sekarang, agama Islam nih, agama penyempurna dari agama-agama yang lalu, agama yang dulu-dulu dari Nabi Rasul. Agama kita ini ringan, enteng ajarannya dibanding agama dulu. Ya, kalau agama dulu berat syariatnya, agama Islam enteng ringan. Nah, diperingan lagi dengan ada yang kedua, keringanan kedua itu keringanan yang tori. Ya. Al-yusru tori, keringanan yang muncul saat ada kesulitan di dalam agama yang sudah ringan ini. Seperti apa? Musafir. Ya. Karena juga Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu potongan adzab. Ada bagaimana? Ya, namanya orang safar tetap tersiksa, jauh dari keluarga misalnya, makan minum tidak sempurna dan semisalnya, capek letihnya, maka diberikan keringanan. Ya. Baik. Maka Nabi mengatakan, inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala bin nasraniyah. Aku tidak diutus oleh dengan membawa ajaran-ajaran Yahudi atau Nasrani yang memang ajarannya berat. Walakinni bu'itsu bil hanifiyati samha, tapi aku diutus oleh Allah dengan membawa agama Hanifiyah yang toleran, yang enteng, ringan, agama Islam. Nah, baik. Di antara musafir
Diberi keringanan apa yang pertama ikhwan, contohnya qasar ya. Di antara keringanan-keringanan bagi musafir qasar. Yang kedua apa? Al-jam, menjama'. Nah, dan jama' ini lebih luas dari qasar. Artinya kalau qasar hanya bagi musafir saja. Tapi jama' ini lebih luas dia kemanfaatannya, baik musafir ataupun selain musafir. Contohnya bagi orang yang sakit, wanita istihadah misalnya, atau karena hujan misalnya, ya, atau karena al-wahl, banjir bandang atau lumpur, nggak bisa salat berjamaah, ya, boleh menjama' bagi orang yang di masjid, ya, maksudnya. Atau hujan deras atau angin kencang dan semisal. Ya. Baik. Yang ketiga apa? Musafir. Al-fitru fi Ramadan. Berbuka saat puasa Ramadan. Apalagi keringanan musafir. Kemarin yang telah lalu apa? Salat sunnah di atas kendaraan. Kalau antum tidak safar, salat sunnah di atas kendaraan boleh tidak? Tidak safar dong. Tidak boleh, harus turun ke bumi. Tapi kalau antum posisi musafir boleh. Nah, apalagi salat sunnah sambil jalan, ya, boleh, sama dengan sambil di atas kendaraan, tapi bagi musafir. Nah, apalagi yang keenam, al-mashu 'alal khuffaini wal imama wal khimar, mengusap sepatu atau sorban atau khimar. Khimar itu penutup kepala. Tapi kalau peci kayak antum tidak boleh ya. Tidak boleh diusap. Nah, apalagi cuma banyak musafir tok loh. Apalagi tarkur rawatib fis safar, meninggalkan sholat sunnah rawatib bagi musafir. Itu keringanan, tinggalkan saja antum, karena tetap dapat pahala sempurna, tetap dicatat oleh Allah. Ya, tetap idza maridal abdu aw safara, apabila hamba sakit atau safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, bagi catat pahala seperti mukim dan sahihnya dan sehatnya. Nah, cukup berapa semuanya? 8 ya. 8. Baik. Hadis ini menunjukkan ikhwan, faedah yang pertama, masyru'iyatul jam'i fis safar. Disyariatkan menjama' dalam safar. Dan jama' itu ada 2 macam. Jama' ada 2 macam ikhwan. Yang pertama, yakni menggabungkan salat itu ya, ada 2 macam. Pertama, muttafaqun alaihi bainal ulama. Pertama, jama' yang disepakati oleh para ulama, yaitu menjama' salat di padang Arafah dan di Muzdalifah saat hajian. Ini sepakat, ya, nggak ada khilaf ulama. Semua madhab sepakat itu. Nah, yang kedua, jama' itu yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu al-jam'u fis safar, yaitu menjama' dalam safar. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama ya ikhwan, la yazujul jam'u mutlaqan fi ghairi Arafah wa Muzdalifah. Ya. Tidak boleh menjama' secara mutlak selain di Arafah tadi dan selain di Muzdalifah. Dan ini madhab Abu Hanifah.
Tidak boleh jamak dalam mazhab Hanafi selain waktu haji itu saja. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat yang menunjukkan harus sholat pada waktunya. Sementara kalau menjamak berarti sholat bukan pada, ya kan? Sholat duhur dilakukan di waktu asar, berarti keluar dari ayat itu, kata Imam Abu Hanifah. Apa dasarnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Surat An-Nisa ayat 103. Makanya ya kawan, kalau berdalil nih, dalil semua dalil Quran, dalilnya. Cuman masalahnya tepat tidak itu loh. Madhab ini berdalil dengan Quran yang menafikan sholat jamak selain haji. Baik, pendapat kedua, zawazu dzalik. Pendapat kedua, madhab mayoritas ulama membolehkan. Dan dasarnya hadis ini. Hadis ini. Dan juga banyak hadis-hadisnya kawan ya. Banyak hadis-hadisnya. Namun masalahnya ya disyariatkan sajalah. Nah, tapi madhab mayoritas ini yang mengatakan jamak itu disyariatkan atau dibolehkan, ya, mereka ada khilaf dalam hukumnya. Apakah boleh secara mutlak, hanya sekedar boleh, atau mustahab? Mustahab itu artinya sunnah. Berarti kalau menjamak itu dapat pahala, gitu. Jadi perselisihan para ulama tentang menjamak sholat bagi musafir, perselisihannya antara dua saja. Satu, apakah mubah, ya mubah, atau yang kedua, apa itu? Mustahab atau sunnah. Di situ saja khilafnya. Nah, sebagian berpendapat, para jamaah perhatikan, sebagian berpendapat dan sebagian ada yang merinci begini. La yustahabu, tidak disunnahkan menjamak salat saat safar illa idza kana sa'iran, kecuali kalau sedang tengah perjalanan. La idza kana nazilan, dan tidak dianjur, dan tidak dalam keadaan apa? Sudah sampai tujuan. Nah, artinya kalau sedang dalam perjalanan itu sunnah, tapi kalau sudah sampai tempat tujuan itu tidak sunnah. Jelasnya ini pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajmu idza jadda bihi as-sayr. Nabi SAW menjam itu apabila di tengah perjalanan. Baik. Terus pendapat yang kedua katanya apa? Yang kedua, disunnahkan menjamak, ya, disunnahkan menjamak baik di dalam sayr ataupun dalam kondisi nazil. Kemudian jamak ini ada dua, ada taqdim, ada takhir. Mana yang afdal ya ikhwan? Jamak takdim atau takhir? Jamak takdim yakni membawa solat asar di waktu duhur. Kalau takhir solat duhur di waktu asar, atau solat maghrib di waktu isya. Ini takhir. Kalau solat isya dibawa ke maghrib namanya takdim. Mana yang afdal? Ayyuhum afdal liman aradal jama'. Mana yang afdal kalau mau jama'? Apakah jam'ut taqdim atau jam'ut takhir? Al-jawab ikhwan, tergantung kondisi ya kawan ya. Al-arfaq wal ashal lahu huwal afdal. Mana yang memudahkan bagi musafir? Karena setiap orang yang safar beda. Kalau antum misalnya kawan
ada kesempatan untuk sholat dan takdim, dan lebih nyaman bagi antum karena nanti ketika waktu misalnya zuhur ya, ketika asar nanti akan ada kesibukan lain, atau mungkin masih di atas pesawat, sulit nanti kalau sholat di atas pesawat, kurang nyaman, maka sholat di terminal atau di airport misalnya di bawah dalam keadaan nyaman lebih afdal bagi antum sholat jamak takdim saja, asalnya bawa ke zuhur, supaya nanti di pesawat sudah tidak sholat lagi karena di pesawat akan kesulitan sholat. Kalau di bawah di airport bisa menghadap kiblat, alhamdulillah juga ada AC, enak, nyaman, khusyuk. Tapi kalau melihat kondisi ini waktu tidak pas ini, biar nanti saya apalagi lihat masjid kok sesak begitu, ada covid lagi, alas nanti aja sudah di atas pesawat sudah sholat, takhir saja misalnya boleh. Atau ketika antum naik kendaraan pribadi juga lihat kondisinya, mana yang lebih memudahkan bagi antum, karena tujuan untuk menjamak untuk memudahkan. Maka mana yang paling ashal, paling mudah, al-arfaq, yang paling menyenangkan, memudahkan. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Karena tujuan semua itu untuk memudahkan kalian. Allah menghendaki ada kemudahan. Sementara jamak itu disyariatkan supaya apa? Rifqan bil mukallaf, untuk bentuk kasih sayang kepada para hamba-hamba Allah. Maka mana yang paling arfaq bahwa afdal. Nah, sebagian para ulama, para jamaah memberikan syarat kalau menjamak. Yang pertama niat. Nah, ini artinya antum kalau mau menjamak ya harus ada niat menjamak gitu. Jadi ketika antum sholat duhur harus ada niat menjamak. Jangan sampai di awalnya nggak ada niat. Moro-moro pas selesai sholat, oh iya yo, jamak wis. Padahal tadi nggak niat jamak. Sholat asar langsung jamak gitu. Padahal tadi nggak ada niat. Ini sebagian pendapat ulama demikian ya. Jadi mereka mengatakan harus ada niat inda titahil awal, ketika pertama harus ada niat. Nah, namun sebagian ulama boleh tidak mensyaratkan. Artinya gini, antum pertama sholat niat duhur saja. Tiba-tiba pas salam ingat, oh iya anak kan safar nih. Terus ada lihat orang juga pada jamaah, ikut jamaah dah. Itu boleh. Sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak sah jamaah. Gak boleh antum jamaah seperti itu. Namun sebagian mengatakan annahu la yushtaratu lil jami' niyyah. Dan pendapat yang kuat yang tidak mensyaratkan jamaah. Jadi sah-sah saja. Walaupun di awal tidak niat jamak. Yang penting antum zuhur dan antum musafir, boleh-boleh saja antum gabungkan dengan asar walaupun di awal belum niat jamak. Apalagi kadang-kadang makmum, kadang-kadang niat sholat saja dah. Ternyata imam ini juga jamak qasar juga rupanya. Ikut saja sudah. Sah. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Kenapa? Dasarnya mana? Karena Rasul SAW ketika jamak bersama para sahabatnya, Nabi tidak memberitahukan para sahabatnya, makanya antum juga perlu memberitahukan. Para jamaah kita jamak qasar ya, kita musafir ya, jamak qasar ya. Nah, sholat saja. Mau jamak imamnya mau tidak, terus antum makmum mau jamak mau tidak, itu bebas-bebas saja. Jelas ya? Antum sholat imam, saya nggak tahu, yang penting antum sholat duhur ya. Dan antum niat memang mau jamaah barangkali, cuman mungkin tidak berpikir kalau imam juga musafir. Antum juga sholat aja. Loh, ternyata imam juga jamak qasar. Ya khalas, antum ikut saja. Ya, baik. Jadi Nabi tidak pernah memberitahukan para sahabat bahwa beliau akan menjamak. Tidak. Sholat saja. Baru ketika Nabi jamak, sahabat ya ikut-ikut saja jamak. Padahal mungkin yang tersahabat ada yang tidak niat. Terus jamak itu syaratnya yang kedua, jamaah masalah syarat niat ada khilaf ya, yang rojih enggak ada syarat. Nah, sekarang yang kedua syaratnya yaitu al-muwalah syaratnya. Al-muwalah itu berkesinambungan gitu jemaah. Artinya setelah sholat pertama itu langsung. Jangan antum sholat duhur, habis itu antum makan soto jajan bakso, muter dulu.
jamak lah. Sudah 1 jam atau 30 menit, sudah ada aktivitas lain, baru nyadar jamak. Sehingga antum sholat apa tadi? Tadi kan sholat duhur, ya. Setelah itu antum sekarang sholat apa? Sudah lewat setengah jam, sudah makan, ngobrol, ngalor, ngidul, aktivitas, lalu sholat lagi apa? Asar, nggak boleh. Nah, itu namanya mualah. Ya. Tapi ini pun tetap masalah khilafiyah. Ya, dalam masalah ini sebagian ulama ya memang mengatakan al-mualah ini syartun, sebagian ulama. Namun dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lain juga diantaranya Ibnu Taimiyah diantaranya. Kata beliau, la yushtaratul mualah. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah, tidak mengharuskan mualah, tidak mensyaratkan. Tidak mensyaratkan. Maka misalnya ketika Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan misalnya kata beliau, ya, atau seperti kasus kita tadi, ada orang sholat duhur misalnya, ya, sholat duhur, kemudian dia istirahat, duduk, ya, istirahat. Sudah gitu dia sholat lagi asar. Nah, itu boleh. Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Karena namanya jamak itu ikhwan, menggabungkan 2 sholat, antara satu sholat dengan sholat lain itu dalam penggabungan dalam satu waktu, ya. Bukan penggabungan dalam perbuatan, bukan. Ya. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Jadi penggabungan satu waktu, sementara masih dalam waktunya tidak masalah gitu. Walaupun ada terpisahkan masalah waktunya, masalah perbuatannya, ataupun waktunya satu walaupun terpisahkan perbuatan. Wa hadzal qaul huwa shahih insyaallah. Pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan tidak bersyarat. Baik. Gugur berarti ya. Ada khilaf. Nah, syarat yang ketiga tertib. Tertib. Yushtaratut tertib. Artinya sesuai urutan salat. Karena Nabi SAW ketika menjamak sholat, beliau sholatnya sesuai urutannya. Kalau zuhur, ya zuhur dulu dengan asar. Bukan asar dulu baru zuhur. Maghrib, isya juga demikian berjamaah. Baik ya. Bagaimana dengan jamak takhir? Maka ada khilaf. Kalau jamak takhir, menurut mazhab Syafi'iyah, didahulukan bukan menurut tertib, tapi menurut sahibul waktu, yang punya waktu dulu. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi yang benar mazhab jumhur ya, walaupun sholat jamak takhir tetap saja sesuai tertib dan urutannya. Nah, terus yang keberapa? Syarat keempat, ikhwan, an yastamirra al-udru ila dukhuli waqti tsaniyah. Udzur itu harus terus berlangsung sampai waktu yang kedua. Yakni jamak, bolehnya jamak. Seperti musafirnya itu, posisinya kalau kita sebagai musafir harus sampai masuk waktu yang kedua. Ya. Contoh misalnya jemaah. Musafir niatnya jamak takhir. Musafir niat jamak takhir misalnya. Tapi ternyata ya ikhwan, sebelum habis waktunya yang pertama, misalnya waktu zuhur, sudah sampai negerinya. Ya, sudah sampai kampungnya. Maka saat itu tidak boleh dia menjamak dengan alasan musafir dengan asar. Karena dia duhur dan belum habis waktu duhur, sudah sampai apa? Sudah sampai rumah. Itu. Maka tidak boleh saat itu dia menjamak. Harus dia sholat duhur di rumahnya itu. Ya. Karena uzurnya telah hilang. Maka harus sholat pada waktunya, sholat 4. Kenapa? Karena sebab qasar dan dia itu adalah safar telah hilang saat itu. Tapi adapun hukum menjamak di waktu hadir, sebab diperbolehkan jamak ya karena
tadi sudah kita sebut diantaranya ya, safar, kemudian juga karena al-hajj al-aridah, kebutuhan yang mendesak seperti dokter misalnya, ya. Kemudian yang ketiga hujan, ya, seperti tadi sudah kita sebutkan. Baik, cukup mungkin. Setelah ini hadis apa? Tapi kalau begini boleh, ikhwan, ya, misalnya seorang menjama di sebuah tempat safarnya, menjama dengan jama takdim